Halo sahabat-sahabat Katolik, jumpa lagi bersama saya. Saya salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Sebelum kita mulai dengan permenungan pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami anak-anak-Mu mau hadir di hadapan-Mu, mau mengucap syukur atas segala berkat yang boleh kami terima setiap hari dalam bentuk kesehatan jiwa dan jasmani kami, orang tua, dan semua mereka yang kami doakan dan kami rindukan dapat didoakan. Pada kesempatan yang berahmat ini, kami datang dalam doa dan memohon rahmat terang Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami dan membimbing kami dalam mendengarkan dan merenungkan sabda. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai dengan 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang-orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar dari kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sesudah kau melihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan tangannya dan pada mata orang itu, maka orang itu sesungguhnya melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, renungan yang saya bawakan pada pagi hari ini, Yesus menyembuhkan orang dari aneka macam penyakit. Sesudah itu, Yesus menjadi hal biasa terjadi dalam cerita-cerita di kitab suci. Tetapi rasanya penyembuhan yang menjadi ciri khas Tuhan kita yang terkasih ini juga adalah caranya untuk bilang pada kita bahwa segala hal butuh proses. Bahkan untuk selalu bersamanya pun juga butuh proses. Dari cerita orang buta yang disembuhkan Yesus pada bacaan Injil hari ini, kita melihat kalau Tuhan Yesus meletakkan tangannya kedua kali pada mata orang buta itu. Kali pertama, semuanya terasa masih semar-semar. Kemudian Yesus bertanya kepada orang buta itu lagi. Lalu jemalah matanya untuk yang kedua kalinya. Ketika itu juga sembuhlah dia dan Yesus memintanya agar tidak kembali ke kampung. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pernahkah kamu sebelum disembuhkan Yesus membawa orang buta keluar dari kampung? Bagaimana dengan kita? Seringkali Yesus pun memegang tangan kita dan menarik kita keluar dari keramaian. Entah keseharian kita yang hektik atau pemikiran kita yang terasa bisu. Untuk dapat melakukan hal besar atas kita, Tuhan butuh kerjasama kita. Kalau kita tidak mau dituntut keluar, maka Tuhan pun tidak bisa memaksa. Seandainya orang buta itu tidak jujur sama Tuhan Yesus kita, dia dijamah untuk pertama kali. Penglihatan cuma samar saja kalau begitu.
Kalau dia tidak jujur dan tidak mau sabar mengikuti prosesnya, begitu juga dengan kita. Selama kita berani jujur dan menantiasa sabar dalam proses, berhasillah dengan dia. Dia pasti akan membawa kita melihat sesuatu yang besar dalam hal sederhana sekalipun. Semoga. Amin. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas segala kasih karunia Roh Kudus-Mu yang hadir dalam setiap kami anak-Mu, sehingga kami telah mampu mendengarkan dan merenungkan sabda Ilahi-Mu. Semoga apa yang telah kami dengar dan kami renungkan dapat kami artikan dan terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.